dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Apa kabar kalian semuanya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo semuanya bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi kita sebelumnya adalah klasifikasi sila. Materi kita hari ini adalah puja dan budaya, yaitu puja sebelum, saat, dan setelah zaman Buddha. Puja sebagai penghormatan dan manfaat melakukan puja. Tujuannya agar kalian mengetahui bagaimana cara melakukan puja sebelum, saat, dan setelah zaman Buddha. Mengetahui puja sebagai penghormatan dan manfaat dari melakukan puja. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba kalian buka dan baca terlebih dahulu buku agama kalian, halaman 93. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal-soal pretest berikut ini. Puja pada zaman sebelum Buddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia. Puja pada zaman Buddha memiliki arti berbeda, yaitu menghormat. Terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para bikhu yang disebut wata. Wata artinya merawat guru atau Buddha dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para bikhu dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para bikhu mengingat atau menghafal agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakannya. Pada hari bulan gelap dan terang atau purnama,
para bikhu berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan atau patimokkha yang harus dilatih. Umat Buddha melakukan puja atau penghormatan kepada Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Namun, Buddha sendiri berkata bahwa melaksanakan dharma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Setelah Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan teladan Buddha atau merenungkan kebajikan-kebajikan Tiratana. Para bikhu dan umat berkumpul di wihara untuk menggantikan kebiasaan wata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para bikhu mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Kebiasaan lain yang dilakukan oleh para bikhu dan samanera yaitu setiap pagi dan sore atau malam mereka mengucapkan parita. Kebiasaan para bikhu tersebut lebih dikenal dengan sebutan kebaktian atau puja bakti. Kebaktian merupakan perbuatan baik yang patut dilestarikan sebagai salah satu cara melaksanakan puja. Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para bikhu ataupun umat juga melaksanakan dharma, ajaran Buddha sebagai penghormatan tertinggi. Puja sebagai bentuk perilaku adalah menghormat. Penghormatan yang dilakukan kepada orang yang patut dihormati adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan dan hal ini adalah merupakan berkah utama. Buddha pernah menjelaskan di dalam khotbah tentang berkah utama atau Manggala Sutta, yaitu menghormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah utama. Seperti menghormat kepada Buddha, Dharma, Sangha, bikhu atau samanera, orang tua, ayah dan ibu, serta guru. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu 1. Merangkapkan kedua tangan di depan dada atau anjali. 2. Bersujud atau namaskara. 3. Berjalan memutari sebuah bangunan wihara, Buddha Rupang, pohon Bodhi, stupa, atau candi sebagai objek puja sebanyak 3 kali atau pradaksina. 4. Berdiri menyambut sambil bersikap anjali atau utana. 5. Menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan sopan santun atau samici karma. Ada 2 macam bentuk puja yang Buddha ajarkan dalam kitab suci Anguttara Nikaya, yaitu penghormatan dengan materi atau amisa puja dan penghormatan dengan praktek pelaksanaan atau pati-pati puja. Bentuk penghormatan berupa praktek atau pelaksanaan adalah yang paling tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta. Jadi, cara mudah untuk melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Guru Agung Buddha adalah dengan hidup sesuai dengan ajarannya, melangkah di jalan Dharma, ajaran Buddha. Sebagai seorang umat Buddha yang baik, dalam melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha, dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa
ada 5 hal sebagai sikap baik seorang umat Buddha, dan ketika hal ini dilaksanakan, berarti ia melakukan penghormatan tertinggi kepada Buddha. 5 hal tersebut yaitu: 1. Memiliki keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. 2. Memiliki sila yang baik. 3. Tidak percaya kepada ketahayulan, mistik, dan magis. 4. Tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar Dharma. 5. Berbuat kebajikan sesuai Dharma. Banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melaksanakan puja atau penghormatan. Buddha dalam kitab suci Dhammapada mengatakan bahwa puja atau menghormat dapat memberikan berkah dalam bentuk 4 hal, yaitu usia yang panjang, keelokan, ketampanan atau kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan atau kesehatan. Dalam Dhammapada 8 ayat 109, Buddha mengatakan bahwa seseorang yang selalu menghormati dan menghargai mereka yang batinnya telah mencapai kesempurnaan, maka ia akan panjang umur, kulitnya menjadi cemerlang, tubuhnya menjadi semakin sehat dan kuat. Hidupnya akan semakin bahagia. Puja bakti adalah puja sebagai penghormatan terhadap Tri Ratna oleh umat Buddha yang dikemas dalam praktek ritual. Adapun manfaat melakukan puja bakti adalah: 1. Meningkatkan dan memperkuat keyakinan pada Tri Ratna. 2. Berkembangnya Brahma Wihara, yaitu metta atau cinta kasih, karuna atau kasih sayang, mudita atau simpati, dan upeka atau ketenang seimbangan batin. 3. Berkembangnya pengendalian diri. 4. Berkembangnya perasaan puas. 5. Berkembangnya kesabaran. 6. Berkembangnya kebahagiaan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah: puja pada zaman sebelum Buddha bermakna persembahan kepada para dewa. Pada zaman Buddha bermakna menghormat. Banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melaksanakan puja atau penghormatan. Untuk tugas hari ini, kerjakanlah soal-soal post-test berikut ini. Kemudian, bacalah buku agama kalian halaman 105 sampai halaman 108 sebagai persiapan pembelajaran minggu berikutnya. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta. Ayo semuanya bersikap anjali.
Namo Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.